إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat azakumullah, ada 3 orang. Yang satu habis hartanya untuk menafkahi orang-orang miskin, yatim, bangun pesantren, masjid dan seterusnya. Yang kedua, dia mengajarkan ilmu yang dia miliki dia ajarkan sehingga manusia mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Yang ketiga, dia mati di medan jihad dalam rangka membela agama Allah, dan tiga-tiganya masuk neraka. Bukannya masuk surga, justru neraka. Tiga-tiganya beramal baik, beramal saleh, tapi tiga-tiganya masuk neraka. Kenapa? Niatnya tidak baik. Pamer, ria, sum'ah, ingin dilihat, ingin dipuji dan seterusnya. Para ulama ngeri membaca hadis ini, membahas hadis ini, mereka gemetar. Jangan-jangan saya masuk ke situ. Jangan-jangan kita termasuk di situ. Maka kita yang bukan ulama mestinya lebih takut lagi. Jangan-jangan sholat kita, jamaah kita, sedekah kita, baca Al-Quran kita tidak diterima oleh Allah karena pamer, ria, sum'ah. Hari ini godaan luar biasa. Kalau dulu pamer harus di depan orang, sekarang tidak. Jam 3 malam di kamar kita bisa pamer. Ini ujian berat dari teknologi yang ada. Maka kalau mereka berhati-hati, maka wajib kita lebih berhati-hati. Menarik apa yang dialami oleh para salaf kita. Ada seorang alim yang membahas ilmu di hadapan murid-muridnya. Mungkin ya cuman belasan orang muridnya. Murid-muridnya, ini yang cerita muridnya, ini Ibnu Rajab Al-Hambali. Murid-muridnya menyampaikan dalam tulisan mereka di kemudian hari bahwa hujah yang disampaikan oleh Ibnu Rajab ini luar biasa dalam sebuah pembahasan. Dalilnya, hujahnya, istidlalnya. Gak lama dari situ khalifah atau amir memanggil para ulama, termasuk beliau Ibnu Rajab Al-Hambali. Murid-muridnya juga ikut hadir. Berbagai macam masalah dibahas di situ, termasuk masalah yang kemarin dibahas bersama murid-muridnya. Mulailah ditanya ulama satu persatu. Murid-muridnya berharap gurunya Ibnu Rajab akan mengulangi jawaban yang kemarin, pembahasan yang kemarin. Luar biasa. Pasti para ulama melungu, terkagum-kagum dengan hujah, dalil, istidlal, argumen yang dibawakan oleh gurunya Ibnu Rajab Al-Hambali. Begitu sampai giliran Ibnu Rajab, tidak keluar sepatah kata pun. Lewat saja, lewat. Seolah beliau tidak tahu permasalahan ini. Padahal murid-muridnya menyaksikan bagaimana beliau membahas masalah ini dengan luar biasa. Begitu pulang, penasaran murid-muridnya. Kenapa Anda tidak menjawab seperti jawaban yang kemarin?
Ulama-ulama yang lain jawabannya biasa saja, datar-datar saja. Tidak seperti hujah Anda waktu itu. Dijawab oleh beliau dengan jujur. Waktu aku membahas masalah itu di hadapan kalian, tidak ada dalam hatiku kecuali ridha Allah. Aku tidak berharap pujian dari kalian. Ya kalian siapa? Murid tentu kecil di depan gurunya. Tapi kemarin di hadapan ulama lain, di hadapan khalifah, ada sesuatu di hati. Aku ingin didengar, aku ingin dilihat. Ada perasaan ingin memamerkan. Maka aku khawatir iblis masuk, setan masuk. Maka mending aku diam. Dan inilah salaf kita dalam rangka menjaga keikhlasan luar biasa. Ibnu Abi Layla bersaksi, aku bertemu dengan 130 sahabat Ansor. Semuanya tidak ada yang ambisi menyampaikan hadis. Semuanya berharap hadis yang dia sampaikan saja oleh orang lain. Di antara yang 130 itu. Lihat para salaf kita, bandingkan dengan kita. Rebutan tampil, rebutan panggung, rebutan ingin dilihat, ingin didengar. Itu kita. Para salaf justru mereka tidak menampakkan diri. Ketika Uwais Al-Qarni yang bukan siapa-siapa ini, kalau bukan karena sabda Nabi SAW, tabi'in terbaik Uwais, siapa bertemu dia mintalah doanya. Begitu Umar, ini Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Umar. Begitu Umar selalu menunggu-nunggu rombongan dari Yaman, dari Qarn. Begitu ketemu, Umar minta doanya. Begitu Umar manusia termulia hari itu. Gak ada manusia di muka bumi yang semulia Umar. Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, yang paling mulia Umar. Khairun nas ba'da nabihim Abu Bakar, semua Umar, semua Utsman. Ini beredar ucapan ini di mulut para sahabat, dan Nabi mendengar dan Nabi diam. Bahwa manusia termulia, manusia terbaik setelah para nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Umar manusia termulia hari itu minta doa. Minta doa kepada anak muda ini, Uwais. Biasanya kita minta doa kepada yang lebih soleh. Umar minta doa kepada Uwais. Maka berbondong-bondong kaum muslimin berebut minta doa kepada Uwais. Apa yang terjadi pada diri Uwais? Apa yang dilakukan oleh Uwais? Sembunyi. Sembunyi. Coba kita merasa dicari orang, merasa dibutuhkan, pasang iklan, itulah kita. Beliau tidak, tapi sembunyi. Inilah luar biasa para salaf dalam rangka menjaga keikhlasan. Bandingkan dengan diri kita. Kalau umroh nggak ada yang tahu, seolah itu musibah. Kalau nyumbang nggak ada yang tahu, seolah ini malapetaka. Bahkan sholat malam pun harus ada yang tahu, pasang status inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, ikhlas saja cukup? Apakah yang ikhlas pasti surga? Apakah yang ikhlas pasti selamat? Tidak. Butuh satu lagi. Sekedar ikhlas masih kurang, masih separuh. Masih harus satu lagi. Apa? Ittiba'ur Rasul. Khusus dalam ibadah mahdhah, salat, wudu, tayamum, adzan, qamat, tawaf, sa'i. Selain ikhlas, butuh satu lagi. Apa? Mengikuti cara Nabi SAW yang dipraktekkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Jika yang kedua ini belum dipenuhi,
tertolak ibadah kita. Walaupun kita ikhlas-ikhlasnya. Istilahnya kita sholat sambil nangis. Ingat surga, ingat neraka, enggak ingat dunia. Tapi sholat subuh 3 rakaat tentu tertolak. Kenapa? Karena Nabi mencontohkan 2 rakaat. Itu jawaban satu-satunya. Jangan bilang, oh aturan sono sudah 3. Oh memang nggak ada kaum muslimin yang aturan dari sono 2 nggak boleh 3. Nggak ada kaum muslimin yang 3. Itu bukan jawaban. Jawaban satu-satunya kenapa sholat subuh 3 rakaat tertolak, karena Nabi mencontohkan 2. Sama ketika antum membaca Al-Quran, selesai ditutup dengan Sadaqallahul Adzim, tertolak. Rasul dan para sahabat tidak pernah mencontohkan. Selesai baca Al-Quran, baca Sadaqallahul Adzim. Rasul dan para sahabat juga tidak pernah mencontohkan baca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 34 kali. Yang beliau contohkan 33 kali. Maka lebih dari itu sama dengan subuh 3 rakaat. Rasul juga tidak mencontohkan kalau ada orang mati ditahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Sama dengan subuh 3 rakaat. Sama-sama tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Kenapa ini nggak boleh, ini jadi boleh? Termasuk Nabi SAW tidak pernah mencontohkan sholawat khusus, ceramah khusus, ibadah khusus di 12 Rabiul Awal atau di bulan Maulid. Ada apakah di bulan Maulid? Ada apakah di bulan Rabiul? Nggak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya 1 Syawal, 10 Dzulhijjah, hari Tasyrik, itu ada apa-apanya. Adapun Rabiul Awal nggak ada apa-apanya. Bahwa seandainya betul Nabi lahir di bulan Rabiul Awal, waqi'atul ain, kebetulan saja. Apakah mentang-mentang beliau lahir di 12 Rabiul Awal harus kita bikin istimewa 12 Rabiul Awal? Ini ketularan. Ketularan subhat siapa? Yahudi dan Nasrani. Yang mengatakan ini hari pernikahan kita, ini hari kelahiran kita, ini hari kematian Pak Fulan. Yang mengatakan seperti itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Kalau hari kelahiran, hari kematian, hari pernikahan perlu dirayakan, diulang-ulang, tentu Rasulullah akan ngasih tahu kepada para sahabat. Catat sahabat, Nabi Musa lahir tanggal sekian bulan anu. Nabi Ibrahim panutan kita lahir tanggal 10 Syawal misalnya. Kalau itu penting. Manusia termulia setelah beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau tidak ajarkan kapan beliau lahir, kapan beliau wafat, kapan beliau nikah. Karena kebaikan adalah taat kepada Allah, bukan mengingat hari-hari tertentu dihubungkan dengan tokoh. Bandingkan kita, cuman gubernur, cuman wali kota, cuman guru, cuman kiai, diulang-ulang. Kelahirannya, kematiannya diingat-ingat tanggal sekian, bulan sekian. Manusia termulia di muka bumi, para nabi, para rasul, nggak ada yang tahu. Para sahabat nggak ada yang tahu. Para ulama yang tahu kapan mereka lahir, kapan mereka wafat. Para ulama nggak bahas, nggak tahu. Dan itu tidak penting. Kenapa? Karena Allah tidak ajarkan. Kalau penting tentu sudah diajarkan. Hati-hati 1 Syawal. Jangan kalian berpuasa, hati-hati 10 Dzulhijjah. Kalau mau puasa 6 hari di bulan Syawal, hari Arafah, 9 Dzulhijjah, dan seterusnya, itu penting, maka dikasih tahu. Maka lahirnya beliau, wafatnya beliau, dan seterusnya tidak penting. Yang penting adalah mengikuti ajaran beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار